Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Winakania Septiani, pembina dari tim 2 SDN Bojong Koneng 3. Saya akan mempresentasikan LKPD tentang jarak dan waktu tempuh. Oke. Untuk soal yang pertama, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. Lalu yang kedua, biasanya saya berangkat dari rumah pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 06.40 waktu Indonesia Barat. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 40 menit. Lalu soal yang kedua, rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? 2 km dikali 3 menit sama dengan 6 menit. Itu jawabannya. Soal yang kedua, Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Yaitu 1.500 meter. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Yaitu 06.35. Dan yang keempat, rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Siapa yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Yang paling cepat adalah Dayu. Karena Dayu waktu yang dibutuhkannya 5 km dibagi 15 menit yaitu 1 banding 3. 1 km per 3 menit. Setiap 1 kilo hanya membutuhkan waktu 3 menit, sementara waktu tempuh Edo 3 km per 30 menit. Dibagi 30 menit yaitu 1 banding 10. Setiap 1 km dibutuhkan waktu 10 menit. Sekian presentasi LKPD dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview artikel tentang generasi layar sentuh tanpa arah. Saatnya harus membangun literasi digital siswa. Penulisnya Yudi Prayitno. Jenis artikelnya opini pendidikan dan topiknya literasi digital dalam pendidikan. Yang saya akan review ini yaitu artikel yang membahas bahwa kemajuan teknologi di dunia pendidikan belum tentu diikuti dengan meningkatnya kualitas pembelajaran. Penulis mengkritisi anggapan bahwa sekolah sudah berhasil bertransformasi hanya karena menggunakan perangkat digital, platform pembelajaran, dan internet. Menurut penulis, banyak siswa saat ini memang mahir menggunakan gawai dan berbagai aplikasi, tapi belum memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memilah, memahami, dan mengevaluasi informasi yang mereka peroleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi meningkat, tetapi kemampuan literasi digital masih rendah. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu membimbing siswa agar memiliki literasi digital, bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi. Kesimpulan dari itu, literasi digital harus menjadi bagian penting dalam pendidikan agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.